Satu, dua, tiga. Halo teman-teman semuanya, masih pada semangat kan nih? Masih. Perkenalin dulu ya, nama aku Gading Clara Putra. Aku dari jurusan Informatika 2024. Nah, di sini aku mau nanya nih, menurut kalian berkuliah sambil berorganisasi itu baik gak sih? Baik. Nah, kalau menurut aku sih baik ya, tapi nggak buat semua orang. Karena berorganisasi itu kayak pedang bermata dua, bisa ngebangun skill kita, tapi bisa juga buat membebani kita. Nah, hari ini aku mau bahas nih 3 poin yang bakal merubah persepsi kita tentang pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama itu ada namanya skill development. Di organisasi itu kita dilatih untuk dituntut untuk time management dan juga prioritas. Bayangin nih, dalam satu hari kita ada deadline tugas, ada belajar untuk ujian, dan juga ada rapat nih buat organisasi. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa jadi ujian buat kita, dan kalau kita lulus dari situ tuh itu kita jadi lebih siap untuk masuk ke dunia pekerjaan. Habis itu kita juga dilatih untuk berkomunikasi dan juga bernegosiasi. Misalnya kita disuruh untuk meyakinkan dosen, meyakinkan sponsor, atau misalnya di kelompok kita nih ada yang sedang cekcok gitu teman-teman kita. Nah, hal-hal seperti itu menguji kemampuan berkomunikasi kita. Hal kayak gini tuh nggak tertulis di dalam nilai atau rapor, tapi dicari di perusahaan-perusahaan. Lalu kita juga dilatih untuk berkepemimpinan. Kita melatih memimpin, mengambil keputusan, dan juga bekerja sama tim. Nah, poin kedua itu tentang networking. Kadang tuh kita kurang sadar gitu, apa yang buat kita sukses itu bukan dari apa yang kita tahu, tapi dengan siapa kita berkenalan. Nah, misalnya kita di organisasi itu menjalin relasi dengan mahasiswa yang berbeda jurusan atau berbeda angkatan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa jadi aset buat kita. Kenapa jadi aset? Karena mereka bisa aja menjadi partner bisnis kita di masa depan, atau menjadi tempat kita bertanya tentang hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, selanjutnya kita juga bisa membangun koneksi antar dengan dosen atau alumni yang berpengaruh. Nah, itu tuh bisa berguna banget karena kita bisa bekerja sama untuk melakukan proyek-proyek, kita bisa magang atau melakukan pekerjaan. Dari situ tuh kita bisa mendapatkan akses informasi karir yang lebih baik gitu. Jadi kita lebih tahu karir-karir yang belum tentu orang banyak tahu. Jadi kita beberapa langkah ke depan dari orang-orang biasa. Lalu poin terakhir nih tentang dampak akademik. Jujur aja ya, berorganisasi itu bukan tanpa resiko. Kita bisa aja mendapatkan potensi dan resiko akademik kita menurun. Misalnya nih, kita meninggalkan pelajaran, kita terlalu berlarut-larut dengan organisasi. Nah, itu tuh bisa aja membuat nilai kita tuh jelek karena kita mengurangi waktu belajar kita. Hal-hal seperti itu kita harus hadapi dengan serius. Tapi di sisi positifnya, kita bisa nih menjadikan organisasi itu sebagai motivasi dalam belajar dengan penerapan di lapangan. Misalnya kita belajar di kelas, terus waktu kita berorganisasi tiba-tiba kepikiran, wah benar juga ya yang dosen-dosen kita ajarin. Ada hal-hal yang terpakai waktu kita bekerja saat berorganisasi atau di lapangan. Lalu aku tanya lagi nih, menurut kalian berorganisasi itu jadi penting, baik apa enggak berkuliah? Baik. Gitu. Kalau misalkan berorganisasi itu sambil berkuliah itu baik-baik aja. Dengan kita itu harus tahu kalau misalnya berorganisasi itu memerlukan waktu yang diluangkan. Demikian ya presentasi aku hari ini. Terima kasih.